Welcome back. Today we are joined Selamat datang kembali. Hari ini ditemani oleh Lieutenant Kolonel Daniel Davis, veteran tempur 4 kali, dan pembawa acara Daniel Davis Deep Dive yang sangat populer. Kami akan memastikan untuk menyertakan GT di deskripsi. Terima kasih telah kembali hadir di program ini. For coming back on the program. Slurmel bazen met zien Merzingsnin, Professor. So we keep seeing this. Jadi kita terus melihat konflik dengan Iran berada di ujung tanduk. Belum jelas apakah Trump sedang membangun kekuatan militer yang cukup untuk menyerang atau justru mencari kesempatan untuk mundur dari situasi ini. Saya cenderung lebih percaya pada kemungkinan pertama. Tapi saya sangat senang bisa berbicara dengan seorang yang memiliki latar belakang militer seperti Anda, Letnan Kolonel. Bisakah Anda memberi kami gambaran umum tentang bagaimana Anda menilai situasinya? Peralatan militer seperti apa yang sedang dibawa Amerika Serikat ke wilayah tersebut? Dan seberapa ambisius AS dalam hal apa yang sebenarnya bisa dicapai dengan ini? Nah, begini, Rebecca Grant yang disebut-sebut sebagai pakar urusan luar negeri dan militer di Amerika Serikat muncul di Fox News beberapa hari yang lalu dan terus mengatakan bahwa ada armada besar dengan kekuatan tempur masif di kawasan itu yang bisa menimbulkan kerusakan besar dan sebagainya. Dan lihat, secara terpisah, gugus tempur kapal induk Abraham Lincoln dan sejumlah kapal lainnya memang berada di kawasan tersebut. Selain itu, banyak kekuatan udara telah diterbangkan dari beberapa pangkalan kita di seluruh wilayah itu, bersama dengan banyak kemampuan pertahanan udara. Jadi, secara netral, memang ada banyak kekuatan tempur. Tapi pertanyaan yang harus diajukan adalah, banyak kekuatan tempur untuk apa? Karena sangat penting apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengan kekuatan tempur itu. Jika Anda hanya mengatakan, kita akan menembakkan sejumlah rudal ke sana, menghantam mereka, mematahkan beberapa gigi, memberi mereka hidung berdarah, Anda bisa melakukannya tanpa masalah. Anda bisa melakukannya dengan relatif mudah dari jarak jauh, mungkin dengan cara yang tidak bisa dibalas oleh pihak Iran dan sebagainya. Tetapi jika seperti yang dikatakan Jack Keane di Fox News hari ini, Anda ingin menghancurkan kepemimpinan sipil dan militer, seluruh IRGC, basis industri pertahanan mereka, milisi mereka, menurunkan kapasitas roket ofensif mereka, dan menghancurkan program nuklir mereka. Yang konon sudah dilakukan, tapi kita kesampingkan dulu hal itu untuk saat ini. Maka itu adalah hal yang sangat berbeda. Itu adalah kampanye pertempuran besar-besaran. Itulah yang dia bicarakan. Daftar target itu, dan jumlah kekuatan tempur yang disebutkan oleh Rebecca Grant, bahkan tidak sebanding dengan apa yang dibutuhkan untuk mencapai daftar tujuan yang begitu luas. Maksud saya, itu adalah sesuatu yang akan memerlukan 3 atau 400 ribu pasukan darat, ditambah dengan kekuatan udara dan laut yang jauh lebih besar di seluruh wilayah, serta persediaan yang dapat menopang pertempuran dalam jangka waktu lama. Dan saya berbicara tentang berapa bulan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan tempur sebesar itu di wilayah tersebut, jika Anda tidak memiliki dukungan logistik yang sudah disiapkan sebelum meluncurkan drill pertama, Anda sedang menyiapkan diri untuk membawa kesalahan. Dan disitulah menurut saya kita berada. Jadi untuk menjawab pertanyaan awal Anda, kita memiliki banyak kekuatan tempur. Tapi jika itu hanya sebuah demonstrasi, maka Anda sudah memiliki cukup untuk melakukannya. Dan kita bahkan belum membicarakan kebijaksanaannya. Tetapi kapasitas militer untuk itu memang ada. Namun jika Anda berpikir akan melakukan apa yang dibicarakan Jack Keane, dan jika Presiden Trump mendengarkan orang-orang seperti itu, dan berpikir itulah yang akan dia lakukan, serta itu menjadi tujuan militer yang dia berikan kepada para komandannya, maka kita akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Karena Anda tidak akan mampu mencapai hal itu. Dan Anda bisa saja menghadapi banyak serangan rudal yang kembali menghantam Anda sendiri, menewaskan banyak rakyat Anda sendiri, dan juga banyak rakyat Israel. Jadi, apakah ini masalah salah perhitungan?
Karena di dalam lingkaran Trump dan pemerintahannya, pasti ada banyak orang yang menginginkan perang ini. Sekarang, ini tidak terbatas pada skenario ini saja. Setiap kali ada orang yang ingin berperang, mereka akan mendorongnya. Mereka menjual perang itu sebagai sesuatu yang bukan sebenarnya. Mereka membuat pemerintah tampak lemah atau goyah, seolah bisa runtuh kapan saja. Mereka mengatakan senjata mereka lemah, bahwa mereka tidak berani membalas. Jadi, pada dasarnya, mereka menjual dengan optimisme maksimal. Tapi menurutmu, apa itu masalah utamanya? Bahwa orang-orang inilah yang berbisik di telinga presiden. Ya, mereka tidak berbisik di telinga presiden. Mereka berteriak di telinga presiden. Dan itulah tepatnya pesan yang ingin mereka sampaikan, bahwa Iran berada pada titik terlemahnya dalam sejarah. Mereka baru saja pertama, mereka mengalami perang 12 hari tahun lalu, yang menurut para pendukung ini sangat melemahkan mereka dan menghancurkan banyak kapasitas pertahanan udara mereka. Banyak rudal ofensif mereka telah digunakan dan sebagainya. Lalu, protes yang dimulai pada bulan Desember dan berlanjut hingga melemahkan mereka, itulah klaim nyata saat ini. Dan klaim yang bersamaan adalah bahwa para demonstran malang ini sedang bangkit. Jadi kita harus melakukan sesuatu untuk mereka juga. Harus ada unsur kemaan di situ. Ya. Kamu harus punya sentuhan emosional itu. Dan semua foto para demonstran Iran ini, mungkin ya, setidaknya maksudku, semua pihak sepakat bahwa ada setidaknya 3.000 demonstran yang tewas. Bahkan pihak Iran sendiri mengakuinya. Para pendukung perang di pihak barat mengatakan jumlahnya lebih seperti 30.000, 10 kali lipat dari angka itu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu berapa jumlah pastinya. Bisa saja memang sebanyak itu. Tapi kemarin kita punya sekretaris Beset yang membuat pengakuan cukup mendalam di lantai Senat. Kita yang memungkinkan hal itu terjadi. Kita yang mengaturnya. Kita dengan sengaja merusak nilai mata uang mereka. Kita dengan sengaja membuat mata uang mereka anjlok agar rakyatnya bangkit. Tentu saja kita sudah lama memberlakukan sanksi terhadap mereka. Jadi di satu sisi kita berkata, kasihan para pengunjuk rasa itu. Tapi di sisi lain kita mengakui bahwa kitalah yang mengaduk-aduk situasi itu. Mike Pompeo secara terbuka mengakui dan tampaknya media Israel juga melaporkannya bahwa Mossad ada di lapangan di sana. Kita memiliki semua terminal Starlink yang ditemukan, sekitar 40.000 kalau tidak salah. Jadi jelas banyak sumber daya yang sengaja dikerahkan untuk memprovokasi orang-orang itu agar mereka bangkit. Sehingga ketika rezim bereaksi seperti yang sudah kita perkirakan, kita sudah punya semua gambar siap untuk dikirim kembali ke publik Amerika dan Barat agar mereka setuju bahwa kita harus turun tangan di sana. Kalau tidak ada itu, kalau tidak ada sentimen emosional, orang-orang akan berkata, tunggu dulu, apa maksudnya? Mengapa kita akan berperang dengan Iran? Tahun lalu, Anda bilang sudah menghancurkan program nuklir mereka. Jadi ancaman dari situ sudah tidak ada lagi. Lalu, mengapa sekarang Anda memutuskan untuk menyerang? Anda pernah mengatakan akan menjadi presiden yang tidak memulai perang, yang tidak terlibat dalam perang bodoh. Namun sekarang kita ada di sini. Jadi mereka tidak bisa menerima itu. Mereka harus mencari alasan lain. Dan sekarang alasannya adalah para demonstran malang itu. Tapi anehnya, Menteri Beset secara terbuka mengakui bahwa kita memang sengaja memprovokasi hal itu. Dan tentu saja Pompeo juga berbicara tentang bagaimana kita ikut turun langsung di lapangan dan sebagainya. Seseorang pasti bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ketika kita mengakui bahwa kita mau situasi itu, sambil berusaha sebagai struktur boya spir, itu melancarkan pemerintahan kekuatan yang tidak mempurdi, untuk menghancurkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dihancurkan. Dan ini seaneh yang bisa dibayangkan. Kamu tidak bisa membuat semua itu menyatu dalam sistem yang koheren atau logis. Kita benar-benar sedang menyiapkan diri untuk bencana karena Glenn, kita meninggalkan Iran dengan satu-satunya jalan yang bisa mereka ambil untuk membalas dan menyerang kita. Maksud saya, jika kita masuk dan menyerang,
Mereka sudah tegas mengatakan bahwa kali ini tidak melihat alasan untuk menahan diri. Tidak ada alasan untuk mengekang diri seperti yang kau lakukan di semua putaran sebelumnya. Sekarang, jika kita maju, mereka mengatakan tidak akan ada serangan simbolis atau hal-hal kecil di pinggiran. Setiap serangan sama saja, dan mereka akan meluncurkan. Dan bayangkan saja, dari sudut pandang orang Iran, kamu bisa mengatakan mereka jahat dan kejam. Apapun yang ingin kamu katakan tentang itu. Kita sedang membicarakan tentang sifat manusia di sini. Jika seseorang mengatakan kepadamu bahwa kita telah mengumpulkan seluruh kekuatan tempur ini dengan tujuan khusus untuk menghancurkanmu, dan kamu memiliki Lindsey Graham, Jack Keane, Rebecca Grant, Victoria Coates, serta banyak lainnya yang berkata, tidak ada negosiasi. Kami tidak ingin ada negosiasi, Tuan Presiden. Kami hanya menginginkan perubahan rezim. Maka jika kamu tahu bahwa kekuatan tempur itu memang ada untuk menghancurkan rezimmu, kamu tidak punya alasan untuk menahan diri. Kamu justru punya semua alasan untuk, jika terkena satu rudal, segera menembakkan semua yang kamu punya sebelum dihancurkan. Karena itulah tujuan pihak Amerika, menurut Jack Keane. Jadi Anda telah memberi Iran semua insentif untuk tidak menahan diri, untuk menimbulkan jumlah korban semaksimal mungkin di Israel, dan jumlah korban semaksimal mungkin di antara pasukan Amerika di seluruh wilayah itu. Dan lihat, kita memang tidak memiliki kekuatan tempur untuk menyelesaikan ini. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mengusik sarang lebah. Anda bisa membunuh banyak orang Iran, Anda bisa menghancurkan berbagai macam hal, tidak diragukan lagi. Laostat tidak memiliki kemampuan logistik untuk mempertahankannya lebih dari beberapa minggu serangan intensitas tinggi. Dan Iran, menurut saya, bisa melancarkan kampanye dan mempertahankannya mungkin selama berbulan-bulan. Mereka mungkin memiliki kapasitas seperti itu. Saya telah ikut beberapa debat di berbagai jaringan TV selama beberapa hari terakhir. Dan saya perhatikan mereka selalu mengandalkan jenis argumen yang sama, yaitu, lihatlah para demonstran malang ini. Karena tampaknya satu-satunya orang yang peduli pada Iran adalah mereka yang ingin mengebom Iran. Kamu tidak boleh menentang pengeboman. Kalau begitu, kamu dianggap tidak peduli pada rakyat Iran rupanya. Tapi seluruh argumen bahwa jika kamu tidak peduli pada para demonstran malang ini, maka satu-satunya alasan kamu tidak ingin mengirim militer dan melakukan perubahan rezim. Tentu saja, seperti yang kamu tunjukkan, poin pentingnya adalah bahwa seluruh argumen itu runtuh ketika Glenn Deason menunjukkan bahwa justru kitalah yang memicu protes ini. Kau tahu, Glenn, aku bahkan akan mempertanyakannya tanpa pengetahuan itu. Aku akan berkata, berdasarkan otoritas apa? Oke, mereka melakukan itu terhadap para pemprotes di sana, kau tidak menyukainya. Tapi dengan kekuasaan apa, hukum apa, otoritas apa, Amerika Serikat atau Eropa Barat atau siapapun berhak mengatakan bahwa karena kau tidak memperlakukan rakyatmu dengan benar, kami akan datang dan membunuhmu serta menghancurkan rezimmu. Berdasarkan logika apa? Apakah itu yang kita ingin orang lain terapkan kepada kita? 6 Januari 2021, ketika kita mengalami semua kekacauan itu di ibu kota kita sendiri, haruskah negara lain berkata, kalian mencoba membatalkan pemilihan yang sah, kalian mencoba membawa orang yang salah, kalian menggunakan kekerasan, jadi kami akan datang dan mengebom kalian, karena kalian tidak membiarkan suara rakyat didengar, atau semacam itu. Para pengunjuk rasa sedang, kamu tahu ada semua konflik yang terjadi atau sesuatu yang sedang berlangsung di Minnesota, atau banyak hal yang telah terjadi bahkan di Eropa selama 5 atau 6 bulan terakhir. Banyak pengunjuk rasa bermunculan. Lalu apakah seharusnya negara lain, mungkin Tiongkok, bersedia datang dan berkata, "Hei, kami akan membantu para pengunjuk rasa malang yang kalian pukuli itu," atau semacamnya. Dan kami akan campur tangan dengan kekuatan militer mematikan. Jelas, kita akan menolak hal itu. Tapi kamu tidak bisa terus-menerus mempertahankan standar ganda yang mengerikan ini dengan berkata, kami punya kekuasaan, jadi kami akan membunuh siapapun yang kami mau, dan kami akan menggunakan standar apapun yang kami inginkan ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak kami sukai.
Dodges spurregel scare herbanktprov use with liths. Yur den hain utachi enim. Similar circumstances exist to us. And you can't say, oh, well, not as many people were killed. Dan kamu tidak bisa berkata, ya, What if we have tidak sebanyak itu orang yang terbunuh di sini. in the future? What if Bagaimana jika kita mengalami pemberontakan besar? Bagaimana jika di masa depan terjadi yang lebih besar lagi? Bagaimana jika ada pemberontakan besar dengan ratusan mungkin ribuan pengunjuk rasa dan banyak bentrokan di mana orang bisa tewas? Apakah kita kemudian akan mengatakan bahwa China atau Rusia boleh datang dan campur tangan untuk membantu orang-orang Amerika Malang yang dibunuh oleh otoritas hukum? Haruskah mereka ikut campur saat itu? Apa kamu benar-benar ingin menciptakan situasi di mana di masa depan logika kita sendiri bisa digunakan melawan kita? Maksud saya, jelas jawabannya tidak. Tidak ada yang memikirkannya sejauh itu, karena saya rasa mereka tidak peduli. Jadi, nan memguntuk Glenn Deason, hal ini menjadi semakin konyol. Marbarins without stealing maseteng. Without that, it's also really problematic. Well, what are you speaking of? Chinese. Jadi apa yang kamu bicarakan? Intervensi Tiongkok atau Rusia di AS dalam skenario masa depan yang bersifat hipotetis. Kita tidak perlu melihat ke hal-hal hipotetis itu, karena bagi orang Eropa, hal ini sedang menjadi kenyataan. Selama beberapa dekade, orang Eropa sepenuhnya sejalan dengan Amerika Serikat dalam gagasan bahwa kita bisa campur tangan dimanapun kita mau untuk mempromosikan demokrasi. Kita bisa menggunakan kekuatan militer jika perlu. Nama kita yang disebut Smeitsuperheimberg Kolektif, Bergrading Politoleki, AS, dan Uni Eropa. Dan sekarang setiap orang berbanding snavi swing di kembar. Nomor economic sepis multipolar. Is readjusting. It's a multipolar world. Europe is not a force amplifier or a priority. Eropa bukanlah pengganda kekuatan atau prioritas. Jadi tiba-tiba, sekarang Eropa berada di luar lingkaran. Dan kita melihat Amerika Serikat berbicara tentang, kamu tahu, orang-orang di Greenland yang belum diperhatikan. Mungkin kita bisa menggunakan kekuatan militer untuk mengambilnya. Dan tiba-tiba, orang-orang Eropa bereaksi keras seperti, oh, apa yang terjadi dengan hukum internasional? Kita butuh aturan. Mereka masih sepenuhnya mendukung Suriah, Iran, dan semua perang ilegal lainnya. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita kembali berada di luar, itu bukanlah masa depan yang terlalu jauh. Distribusi kekuasaan tidak lagi bersifat unipolar. Jadi hal ini sebenarnya bisa terjadi cukup segera. So this could happen quite soon, actually. So no, And just look at that. I mean, let's just. Jadi kamu tahu, lihat saja itu. Maksudku, mari tambahkan satu lagi standar ganda yang menjijikan ke dalam daftar ini. Kita sering bicara tentang penggunaan kekuatan militer demi demokrasi. Kita suka sekali memakai ungkapan itu. Tapi, bagaimana bisa kamu membenarkan hal itu dengan Venezuela, dengan apa yang baru saja dilakukan Amerika Serikat di sana, dan dengan persetujuan, bahkan tepuk tangan dari banyak pemimpin Eropa ini? Kita datang ke sana dengan mengatakan, oh, ini pemilu ilegal. Orang ini tidak terpilih secara sah, mereka menyelundupkan narkoba ke Amerika, dan sebagainya. Kita mengubah dinamika di mana-mana. Lalu kita masuk dengan kekuatan militer, membunuh, entahlah, 60-80 orang, semacam itu. Kita menculik Maduro, membawanya pergi. Lalu apa? Apakah demokrasi datang tidak kita meninggalkan rezim yang sama? Kita hanya mengangkat orang berikutnya. We just elevated the next person. The vice president is now in charge of that. The same. Wakil presiden sekarang yang memimpin hal itu. Rezim yang sama, militer yang sama, segala sesuatu yang sama dengan yang dulu kamu klaim tidak terpilih secara sah. Sekarang kita baik-baik saja dengan itu. Tidak ada masalah sama sekali, selama kamu terus memberi kami uang dari minyakmu. Maksud saya, itu jelas menunjukkan bahwa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Ini politik keras. Aku akan mengambil sumber dayamu, dan kamu akan memberikannya padaku, atau aku akan pergi dan menyingkirkan pemimpin berikutnya, dan seterusnya. Dan kita semua diam saja soal itu. Tidak ada yang mau berdiri dan mengatakannya dengan lantang. Begitu jelas dan menjijikan bahwa kita tidak punya standar apapun. Tidak ada moralitas, tidak ada hukum internasional, tidak ada tatanan berbasis aturan, selain kekuatan adalah kebenaran. Jika aku punya kekuasaan, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, dan kamu tidak bisa. Man, the same Spinleys. Side Beth. That's where we're at today. Congratulations, West. to what extent do you think, because you brought up Venezuela? Sejauh mana menurut Anda, karena Anda menyinggung Venezuela,
sejauh mana operasi militer itu menimbulkan kesombongan. Anda dan saya sudah membicarakannya. Dan memang, operasi itu berhasil dalam hal mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana para tentara AS melaksanakannya. Tapi saya mendengar, kalau tidak salah Lindsey Graham, menulis di Twitter sesuatu seperti, "Ya, saya yakin para ayatollah sedang memperhatikan ini. Scatters of Tau ever the methods, Jack word that do. Su trial ain't sedingugar. It's a time not gimungitis, city her, dingedain." I don't understand what one has to do with the other. It wasn't a large spectacular war. Itu bukan perang besar dan spektakuler yang melibatkan seluruh angkatan laut. Mereka masuk, menculik presiden, lalu mundur. Dan itu terjadi di Venezuela, yang menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak ingin membalas terlalu keras, karena hal itu akan memicu perang yang lebih besar. Bukan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Tapi, ya apa hubungannya ini dengan Iran? Apakah mereka akan masuk, menculik pemimpinnya, lalu membawanya ke Amerika Serikat? Sulit ditiwai sebab emertris atas satu wall length. Ini awisiwai sentik yang berbeda. NKV di progress. So, iksembori morphling ang gorasa. Hubris doesn't seem warranted, I guess. Hubris is a massive Ini problem lebih- just across the board. Keangkuhan adalah masalah besar di semua bidang. Tapi ini hanyalah sebuah prioritas utama dalam perang informasi. Ini telah mencoba meyakinkan orang-orang di Amerika bahwa memiliki sesuatu yang paling luar biasa, seperti yang dikatakan Caroline Leavitt dari podium Gedung Putih kemarin, menjelang putaran negosiasi di Oman yang berlangsung hari ini antara Amerika Serikat dan Iran. Dia mengatakan bahwa mereka perlu mengingat bahwa kita memiliki militer terkuat dalam sejarah dunia, dan mereka harus memikirkan hal itu setiap kali negosiasi berlangsung. Banyak orang yang mempercayai hal itu. Jadi untuk menumbuhkan keyakinan itu, kita harus membuat argumen bahwa apa yang kita lakukan di Venezuela adalah sebuah mahakarya seni militer yang hanya bisa dilakukan oleh Amerika Serikat, dan bahwa kalian tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan kami. Tidak disebutkan, omong-omong, bahwa kami memiliki mata-mata di dalam, bantuan orang dalam yang besar, sehingga sebagian besar pertahanan udara mereka bahkan tidak berfungsi. Mereka tidak memperhitungkan merakit dan membaliki, terutama helikopter kami. Banyak dari itu alas edgal adik dramatis, karena saya pikir terstetzen method untuk momen televisi, dengan semua ledakan itu ada terlihat benar-benar menapai satu. Tapi ketika semua helikopter yang dibakar, itu adalah lembar yang lebih. Maksud saya, itu video hebat. Kau lihat semua helikopter itu tampak jelas di antara ledakan di latar belakang, kobaran api, semuanya. Dan aku hanya ingin mengatakan, dengan begitu banyak helikopter terbang serendah itu, seseorang dengan AK-47 saja bisa menembaki mereka dan menjatuhkan setengahnya dengan tembakan dari darat, jika mereka memang diserang. Tapi tampaknya ada kesepakatan dengan seseorang di dalam Venezuela sehingga hal itu tidak terjadi. Rudal pertahanan udara tidak ditembakkan, karena bahkan senjata Stinger atau senjata bau, apalagi situs pertahanan mereka yang lebih kuat, bisa menjatuhkan semua helikopter itu dengan cukup mudah pada jarak tersebut. Mereka tidak menembaki helikopter itu karena punjar dalam di sana. Jadi begitulah, yang kami lakukan hanyalah mendarat, menjemput dia, karena sudah ada pengaturan di dalam. Mereka menangkapnya, membawanya, dan langsung menerbangkannya keluar. Operasinya berlangsung 2,5 jam. Sebagian besar hanyalah tontonan untuk televisi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan situasi di Iran. Sekarang, untuk Lindsey Graham mengatakan hal itu, entah dia sangat naif, atau terus terang saja bodoh. Atau mungkin tujuannya bukan untuk membuat rakyat atau para pemimpin Iran berpikir apapun, melainkan untuk membuat penonton Barat percaya bahwa kita sangat berkuasa, dan bahwa, ya, orang-orang Iran itu seharusnya sangat takut. Karena orang-orang Iran pertama-tama, kamu tidak bisa masuk ke sana dengan pasukan Delta dan langsung menculik seseorang. Kali ini tidak akan ada bantuan dari orang dalam.
Aku jamin itu. Dan sangat berbeda dengan militer Venezuela. Militer Iran telah menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dalam peperangan rudal. Kemungkinan besar mereka lebih baik dalam pertahanan udara daripada yang selama ini kita kira. Kita akan mengetahuinya menurutku. Yung herverdue temor bes, merudi dat sunguter merbantumers dan bias ke new brace. So they sunk merali medin fall. What our capabilities have, so I don't want to minimize that either. But if we start flying aircraft in that region, Tapi jika kita mulai menerbangkan pesawat di wilayah itu, saya pikir kita akan mengetahui dengan sangat menyesal bahwa mereka memiliki kemampuan anti pesawat dan bisa menembak jatuh beberapa pesawat kita. Mereka juga bisa dengan beberapa kapal patroli, kapal cepat, dan kapal selam kilo mereka berpotensi menenggelamkan beberapa kapal kita. Jadi kali ini kita bisa benar-benar dirugikan. Sangat berbeda dengan apa yang bisa dilakukan oleh Venezuela. Bravers juga fit tembar camfor. Nah, mau tidak memiliki kemampuan. Mereka menerima serangan tempas yang berhenti. Jadi dua situasi itu benar berbeda siang dan malam. those two situations are as different as day is from night. Well, a key difference which seems to be perhaps Nah, one of perbedaan Trump's utama, dan ini tampaknya calculations, salah satu kesalahan perhitungan Trump, adalah gagasan bahwa mereka bisa melakukan serangan terbatas. Saya pikir pihak Venezuela bersedia menerima pukulan berdarah dan melupakannya tanpa penderitaan lebih lanjut. Namun bagi pihak Iran, jika Amerika Serikat dibiarkan masuk dan melakukan sedikit pengeboman, dengan tujuan melemahkan pemerintahan, memperlemah negara lebih jauh, dan tentu saja membuka jalan bagi pengeboman di masa depan. Tujuannya adalah untuk melemahkan negara, dengan sasaran akhir yang kini secara eksplisit adalah perubahan rezim. Tetapi di negara seperti Iran, dengan perubahan rezim, tidak ada rezim pengganti. Tidak ada yang bisa mempersatukan negara itu. Ini bukan sekadar soal menggulingkan pemerintahan. Itu berarti memecah belah negara, mungkin menghancurkan seluruh Iran. Ini adalah ancaman eksistensial. Mereka tidak bisa begitu saja menerima pukulan dan pergi dengan senang hati karena tidak mendapat serangan yang lebih besar. Menurut saya, ketika Menteri Luar Negeri mengatakan, kami akan membalas dengan segala yang kami miliki, bahkan jika itu hanya serangan kecil, ada alasan kuat di balik pernyataan itu. Itu masuk akal. Apakah menurutmu ini logika di baliknya? Karena saya pikir Trump membawa peralatan atau senjata militer yang dimaksudkan hanya untuk beberapa hari pengeboman. Lalu kita memberitahu orang Iran, baiklah, kami sudah selesai, sekarang kami pulang. Dan orang Iran seharusnya senang karena semuanya sudah berakhir. Apakah menurutmu itu sebuah kesalahan perhitungan? That would be illogical. Itu akan menjadi tidak logis jika memang itu yang dia lakukan. Tapi mari kita lihat dua situasi di sini. Dalam situasi Venezuela, mereka punya insentif untuk menanggungnya, seperti yang kamu tunjukkan. Karena kami sudah dengan jelas menyampaikan kepada mereka, kami hanya menginginkan Maduro dan minyakmu. Dan selama aku mendapatkan keduanya, rezim kalian bisa tetap berkuasa. Jadi, semua orang itu, semua orang militer, semua tokoh politik, mereka bisa mempertahankan posisi mereka, mereka bisa mempertahankan keuntungan gelap mereka, dan mereka bisa mempertahankan korupsi mereka. Sudah terkenal betapa parahnya keadaan di sana. Tapi kami memberi mereka motif. Kami memberi mereka jalan keluar dan berkata, ya kalau kalian bekerja sama dengan kami di sini, kalian bisa mempertahankan semua itu. Di sisi lain, kita justru mengirimkan sinyal sebaliknya di Iran. Kita mengatakan bahwa kalian bahkan tidak bisa hidup, bahwa tidak satu pun dari kalian boleh tetap berkuasa. Jadi jika Trump benar-benar berniat untuk mengadakan demonstrasi, meledakkan sejumlah hal lalu pergi dan entah bagaimana menyebutnya sebagai kemenangan, ia telah merusak peluangnya sendiri dengan menyampaikan bahwa perubahan rezim adalah satu-satunya pilihan. Kipor in kemiturter girp mteneji this backward dat kopimdaken ninteres ministry peterthrang dan membuat demonstrasi sinistru healing. All we're going to do is we're going to come in, we're going to have a demonstration here, and then we'll say, we'll wag our finger at you. Dan kemudian kita akan berkata, kamu tahu, kita akan mengacungkan jari ke arahmu dan berkata, oh, kamu tahu, jangan lakukan itu lagi. Tapi itu saja yang akan kita lakukan.
Saya tidak berpikir pihak Iran akan pertama percaya bahwa itu saja yang akan kita lakukan. Maksud saya mereka akan bodoh jika mempercayai sepatah kata pun dari itu. Satu-satunya hal yang bisa saya bayangkan, jika saya mencoba menempatkan diri saya dalam posisi mereka secara militer, adalah saya akan mengira kamu berbohong kepada saya, seperti yang sudah sering kamu lakukan. Jadi saya tidak bisa mempercayaimu sama sekali. Dan kemungkinan besar, karena saya tahu banyak dari orang-orang ini benar-benar ingin saya mati, saya akan berkata, baiklah, saya akan menggunakan semua yang saya miliki selagi saya masih bisa. Jadi kalau kamu memulai ini, aku akan mencoba membangun kembali efek jera dengan caraku. Tidak ada lagi hal-hal gratis seperti itu. Tidak ada lagi membunuh Soleimani dan hampir tidak ada tindakan balasan. Tidak ada lagi menghancurkan kedutaan kami, seperti yang dilakukan Israel di Suriah. Tidak ada lagi membunuh orang-orang di barisan kami. Tidak ada lagi membunuh para pemimpin kami di apartemen mereka, bersama keluarga mereka. Tidak ada lagi membunuh para ilmuwan kami, dan seterusnya. Karena kalau tidak ada yang terjadi, ini tidak akan pernah berhenti. Sekarang kalau kamu menyerang satu hal saja, kami akan mencoba membangun kembali efek jera untuk memastikan kamu membayar harganya mendapatkan pukulan telak. Bahwa orang-orangmu terbunuh dan kota-kotamu diserang di sini di Israel. Lalu kita lihat bagaimana kamu ingin melanjutkannya. Itulah yang akan saya lakukan. Saya tidak bisa membayangkan secara naluriah manusia, mereka tidak melakukan itu dan hanya berkata, ya, saya benar-benar berharap mereka tidak akan membunuh kita kali ini. Mereka hanya akan memberi kita mimisan besar lagi. Bagi saya itu tampak tidak logis bagi Iran untuk bertindak seperti itu. Tapi saya tidak tahu. Saya sangat frustrasi. Karena saya melihat pesan yang sangat campur aduk dari pihak kita, yang tampaknya menyiratkan dua hal berbeda. Dan ketika saya melihat kekuatan militer yang telah dikumpulkan di sini, itu tidak sebanding dengan upaya mengganti rezim. Anda harus memiliki pasukan jika ingin melakukan pergantian rezim seperti itu. Dan jika Anda ingin melindungi rakyat Anda di wilayah tersebut, kita tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menandingi retorika kita. Saya pikir banyak orang hanya ingin terlibat dalam perang itu, karena begitu perang dimulai, setidaknya niatnya akan diarahkan untuk mengalahkan Iran, dan mungkin kemampuan akan menyusul kemudian. Jadi saya rasa mereka meremehkan kemampuan yang sebenarnya ada, hanya agar perang bisa dimulai. Lagi pula, orang ingin membuat perang terdengar seperti sesuatu yang mudah, seolah-olah akan disambut dengan bunga, lalu tentu saja menghadapi konsekuensinya nanti. Namun sekali lagi, dem hal tidak dingin snolkiun. Saya pikir baik dini kuat beberapa pin politik. Bagaimana? Atstastat. Not just in the US but Europe as well. I saw J.D. Vance. Saya melihat J.D. Vance berkomentar bahwa menurutnya Iran ini kurang lebih kutipan langsung. Negara yang sangat aneh. Karena ketika mereka melakukan diplomasi, kita bahkan tidak bisa berbicara dengan orang yang berkuasa, Khamenei. Lalu Rubio mengatakan hal yang kurang lebih sama. Dan saya berpikir, ya, tahu kan, terakhir kali kalian melakukan negosiasi, kalian bilang akan menuntaskan kesepakatan. Lalu kalian melancarkan serangan mendadak terhadap mereka, menyerang fasilitas nuklir mereka, dengan segala kemungkinan konsekuensi yang bisa timbul. Dan sekarang mereka membicarakan kemungkinan untuk membunuh para pemimpin. Jadi tentu saja mereka akan memastikan orang-orang kunci mereka tidak berada dalam posisi di mana mereka bisa disingkirkan. In a position where they can get knocked out. It's just very strange to see that. Sungguh aneh melihat bahwa ada anggapan akan ada kepercayaan hanya karena kita mengatakan bahwa kita tidak akan melakukan hal ini. Namun mengenai isu pencegahan, apakah menurut Anda hal ini kurang dihargai, kebutuhan untuk memulihkannya? Karena dalam konteks Eropa, saya selalu menekankan bahwa inilah yang akan membuat orang Eropa terlibat langsung dalam perang dengan Rusia. Kita tampaknya tidak memahami bahwa mereka harus memulihkan kemampuan pencegahan mereka. Kemhasadang nyeradaram pra, yang mereka butatko untuk mendeteksi serangan nuklir. Kita menyerang kemampuan balasan nuklir mereka, pembom mereka. Kitang insimputin.
tempat yang mungkin pusat komando nuklir. Putin's residence where there might be a nuclear command center. We are attacking their nuclear deterrent. Kita sedang menyerang kemampuan nuklir mereka untuk menahan serangan. Kita telah mengebom mereka. Kita secara terbuka mengatakan bahwa ini adalah pasukan kita, senjata kita semuanya, dan Rusia tidak melakukan apapun. Sekarang ada kebutuhan mendesak untuk memulihkan kemampuan mereka menahan serangan. Dan menurut saya hal itu tidak dipahami di Eropa. Itulah yang saya kira akan memicu perang. Tapi apakah kamu melihat ini? Apakah mereka menyadari semuanya? Kebutuhan akan Iran? Kamu tahu, mereka tidak bisa menjadi seperti Irak atau Suriah lagi, di mana AS, Inggris atau Israel sesekali mengebom sedikit, dan Iran tidak ingin mempermasalahkannya. Apakah mereka memahami itu? Apakah mereka melihat apa yang terjadi di kawasan ini dengan kekhawatiran besar? No, they don't at all. They think that this is going to be Sama fine. sekali tidak. I mean, Mereka pikir ini akan seperti, maksud saya baru saja menyebutkan seluruh daftar hal yang telah dilakukan AS atau Israel atau keduanya terhadap Iran selama bertahun-tahun. Dan sebenarnya kita bahkan bisa menelusuri kembali beberapa dekade sebelumnya ketika berbagai orang terus dibunuh, ketika serangan siber menghancurkan banyak hal. Dan benar-benar tidak pernah ada pembalasan nyata dari Iran. Jadi tahun itu berhakap kaya kesebi sper mau Tini for 42 to pawang care befall you though when harusnya ini seberjur efek jerah. Kita ada ina. Kita dapat lang mengkau papapun yang tidak dikonsumsi sedikit. we're not deterred from anything because there's no consequence to us. So we keep killing people here, assassinating people there, launching. Jadi kita terus membunuh orang di sini, membunuh orang di sana, meluncurkan beberapa rudal, dan kita berharap mereka tidak melakukan apa-apa. Menurut saya, itulah yang terjadi di sini. Seperti halnya dengan orang-orang Yaman. Ya, mereka mungkin menembakkan beberapa hal sesekali, tapi pada dasarnya kita bisa masuk, meledakkan banyak hal, dan itu bukan masalah besar. Mereka tidak akan banyak berbuat terhadap kita. Saya pikir mereka pernah mencoba menyerang salah satu kapal kita pada suatu waktu, tapi kita berhasil lolos dari situ, dan kemudian kita berhenti melakukannya untuk menghindari kemungkinan itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Suriah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bashar al-Assad, berapa kali kita telah mengirim rudal ke sana, atau melakukan hal-hal yang sama seperti yang kita lakukan di sini. There, or any of the stuff we're doing here, Nigeria, Somalia, again here recently. Nigeria, Somalia lagi, dan baru-baru ini kembali ke Suriah dengan beberapa serangan anti-ISIS lagi yang kami klaim. Dan tidak ada konsekuensi apapun dari semua itu. Jadi tidak akan pernah ada. Itulah keyakinannya. Dan saya pikir juga ada keyakinan bahwa Iran tidak bisa melakukannya. Dan mereka tidak akan melakukannya. Dan jika mereka mencoba, mereka tidak akan berhasil. Karena saya mendengar ini dari beberapa sumber berbeda dalam beberapa hari terakhir, dari orang-orang berpangkat sangat tinggi. Kami percaya di tingkat atas bahwa pertahanan udara kami yang berfungsi. Saya tidak tahu mengapa mereka berpikir begitu. Ketika kami melakukan demonstrasi dengan sistem pertahanan udara terintegrasi terbaik di Israel, yang bisa disusun bersama oleh Amerika Serikat dan Israel, serangan itu tetap bisa menembusnya. Saya tidak tahu mengapa mereka berpikir milik kita akan berhasil, tapi entah bagaimana mereka memang berpikir begitu. Tidak, untuk menjawab pertanyaanmu, saya tidak berpikir kita mengakui bahwa Iran memiliki hak apapun untuk membangun atau mencoba membangun kemampuan penangkal, atau bahwa mereka memiliki kapasitas jika mereka ingin bertindak bodoh. Tapi saya pikir pada akhirnya kita percaya bahwa kita bisa masuk begitu saja, menyerang, dan mereka tidak akan melakukan apapun, seperti Venezuela. Jadi saya pikir mereka telah terbuai dalam keyakinan bahwa tidak akan pernah terjadi apa-apa, karena sejauh ini tidak terjadi di Iran, juga tidak di sini. Dan saya pikir suatu hari semua kebodohan itu akan terbongkar, dan hasilnya akan buruk. Ya. Rasanya Iran mungkin adalah negara terburuk di kawasan itu untuk diserang. Bukan hanya karena ukurannya besar, tapi juga karena kekuatannya. Dan mereka memandang hal ini sebagai ancaman eksistensial. Artinya mereka akan berjuang sampai akhir. Tapi kamu tahu, aku pernah ke sana pada bulan Mei lalu,
di Teheran bersama Alistair Crook, George Galloway, Max Blumenthal, dan lainnya. Salah satu hal yang paling membekas bagiku adalah budaya martir yang sangat mendalam. Maksudku, aku tidak ingin terlalu membandingkannya dengan Amerika Serikat. Tapi di AS ada budaya kuat, hidup bebas atau mati. Semacam keyakinan bahwa kita tidak akan hidup berlutut. Lebih baik berjuang dan mati. Dan orang Iran juga memiliki budaya martir yang sangat kuat. Aku tidak bisa membayangkan mereka menerima posisi yang tunduk atau memalukan. Rasanya mereka adalah orang terakhir yang ingin kamu ajak berperang. Last people you want to fight with. Yeah, and Glenn, I think the reason why we haven't Ya, dan Glenn, kamu tahu, saya pikir alasan kita belum melihat hal itu terwujud sampai saat ini, dan semua hal yang baru saja saya sebutkan, adalah karena kita sudah memperjelas, kita sudah memberi sinyal sejak awal, bahwa kita tidak menginginkan perang besar dengan Iran. Dan jika itu terjadi, mereka tahu bahwa kita bisa menghujani mereka dengan kekuatan militer yang luar biasa dari berbagai arah yang akan menyebabkan kerusakan besar. Jadi mereka punya alasan untuk kemenahan itu, merencerus rudal, menahan kehancuran kedutaan mereka, menginhibit semua trade orang mereka, karena mereka bisa bertahan, mereka bisa hidup untuk bertarung di lain waktu. They could survive it. They could live to fight another day. What's different this time is that we have set for Yang berbeda kali ini adalah untuk pertama kalinya, kita telah menetapkan ancaman eksistensial terhadap rezim yang mengatakan, kali ini kamulah sasarannya. Tidak ada lagi menerima begitu saja. Tidak ada serangan kecil di sana-sini. Kita datang untuk menggulingkan rezimmu. Dan sekarang dinamika telah berubah. Itulah yang penting. Dan saya rasa tidak cukup banyak orang di Barat yang menyadari bahwa kita sedang mengubah dinamika tersebut. Logika yang sama yang dulu membuat Iran yang lebih lemah enggan membalas dalam kasus-kasus sebelumnya, kini berbalik arah. Dan sekarang satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah melawan dengan segala yang mereka punya. Jika tidak, rezim itu akan mati. Dan saya rasa kita belum sepenuhnya memahami bahwa kita telah mengubah kondisi menuju ke arah itu. we understand that we have changed the conditions for that. Well, nobody wants to fight against Ya, the United tidak ada States. yang ingin berperang dengan Amerika Serikat. Maksud saya, dari semua negara di dunia, saya rasa semua orang ingin menghindari hal itu dengan segala cara. AS sangatlah kuat. Tapi seperti yang kamu katakan, saya pikir itu poin yang sangat bagus. Kehancuranmu adalah satu-satunya alternatif. Jika negara-negara didesak ke sudut, mereka mungkin melakukan hal-hal gila. Bukan gila, tapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa, baiklah, kita perlu berperang dengan AS. Saya penasaran apakah kamu melihat logika yang sama pada Rusia atau Tiongkok. Karena banyak orang di AS berkesimpulan bahwa, oh, lihat, setelah apa yang kita lakukan terhadap Venezuela, itu menunjukkan betapa lemahnya Rusia. Mereka tidak membela teman mereka. Tapi, kamu tahu, aku tidak berpikir ada yang pernah menyarankan bahwa Rusia akan melakukannya. Apakah mereka akan berlayar ke halaman belakang Amerika dan mulai berperang dengan Amerika? Maksudku, itu hanya fantasi. Tidak ada yang pernah mengajukan argumen seperti itu. Tapi Iran sangat berbeda. Jika kamu orang Rusia atau Tiongkok, dan kamu melihat kemungkinan Iran dihancurkan, ketidakstabilan itu bisa menjadi batu loncatan strategis menuju melawan mereka. Jadi menurutmu, apakah mereka akan berusaha keras untuk membantu Iran memastikan negara itu tidak jatuh? Let me address that separately. Ya, biarkan saya membahas itu secara terpisah sebagai hal kedua. Tapi pertama-tama, saya ingin menyoroti sesuatu yang menurut saya juga penting, yaitu dari sudut pandang Iran. Saya pikir mereka memperhatikan Hezbollah tahun lalu, atau sekitar setahun yang lalu ketika Israel melakukan serangan. Tentu saja mereka terlibat dalam konflik langsung. Israel benar-benar menginvasi Lebanon Selatan dan melancarkan serangan-serangan itu. Pada saat itu, klaimnya Rorito Hezbollah memiliki boris dari 100.000 roket dari berbagai jenis. Beberapa teanjur sangat canggih, dan bahwa berkorab dan banjir sistem pertahanan udara Israel jika mereka yang menyebabkan kerusakan besar. Itu tidak pernah terjadi. Lalu kamu melihat bahwa kepemimpinan Hezbollah di sana, dengan Hassan Nasrallah memiliki senjata-senjata itu, dan tampaknya berpikir, ya,
Saya tidak ingin menggunakannya, karena nanti saya akan mengundang serangan balasan, dan seterusnya. Tapi kemudian dia dibunuh. Semua orang penting di lingkaran atasnya, maksud saya, mereka hampir memenggal seluruh organisasi itu. Dan akhirnya hal itu sampai ke Nasrallah sendiri, dan semua roket itu tetap tersimpan. Begitu mereka menggunakannya. Jadi Israel tanah harus membayar harga untuk itu. Saya pikir Iran berpikir, kain tul izinlangi hal. Begitu kira-kira. We're not going to repeat that. I would imagine. I've not seen anyone. I've certainly not talked to anyone. Saya belum melihat siapapun, dan tentu saja belum dengan siapapun di Iran. Tetapi saya tidak bisa membayangkan mereka tidak memperhatikan hal itu dan menyadari bahwa jika Hizbullah benar-benar memiliki persenjataan sebesar itu, mereka tetap menyimpannya, dan pemimpinnya meninggal tanpa pernah menggunakannya. Saya tidak bisa membayangkan Ayatollah akan mengulangi kesalahan itu. Jika dia melihat situasinya akan sampai ke titik itu lagi, dia akan menggunakan persenjataan misilnya, yang tentu saja jauh lebih besar dan lebih kuat daripada milik Hizbullah. Jadi itu salah satu hal yang saya pikir Iran sedang pelajari sebagai pelajaran. Kembali ke sudut pandang Rusia Tiongkok dalam hal ini, saya masih tidak berpikir mereka akan bersedia berhadapan langsung untuk melawan Amerika Serikat, bahkan dalam situasi ini. Saya pikir mereka akan membantu Iran dalam beberapa hal. Saya menduga karena banyak penerbangan yang datang dari kedua ibu kota ke Teheran. Jadi kita hanya bisa menebak dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Tapi saya yakin mereka membantu dengan teknologi, mungkin kemampuan pertahanan udara, untuk memberi mereka kemampuan yang lebih kuat dalam mempertahankan diri. Namun bahkan jika Iran jatuh, saya tidak bisa membayangkan mereka akan berperang dengan Amerika Serikat. Karena biayanya akan sangat besar dan, kamu tahu, sampai ke tingkat nuklir. Jadi saya risetlah tidak ingin melakukan. Besides care duit bro, akan DM saja, berkata, sayang sekali, karena itu akan membuat mereka berdua terlihat semakin lemah, dan membuat kita semakin percaya pada pemberitaan kita sendiri, bahwa kita adalah kekuatan yang tak terhentikan, dan secara harfiah bisa melakukan apa saja. Saya pikir mereka mungkin akan mengambil tindakan atau serangan asimetris terhadap kita, dan mereka akan mulai bekerja melawan kepentingan kita dengan cara lain yang lebih sulit dideteksi, tetapi bisa berdampak jangka panjang. Misalnya, melemahkan nilai dolar, bertindak melawan kepentingan bisnis kita di beberapa tempat, hal-hal seperti itu. Mungkin juga lebih banyak serangan siber dan sebagainya. Jadi saya pikir mereka akan melakukan hal-hal untuk membela diri, karena mereka juga harus memastikan agar tidak terlihat lemah di mata negara-negara BRICS di sana. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka, kamu tahu, merupakan alternatif yang kuat secara ekonomi dan dalam hal stabilitas. Tapi jika mereka terlihat sama sekali tidak berdaya menghadapi kekuatan militer AS, maka hal itu akan membuat orang-orang berhati-hati dan berkata, mungkin sebaiknya kita tidak menaruh, kamu tahu, semua harapan kita pada China dan BRICS, karena mereka bahkan tidak bisa membela diri. Namun jika mereka melihat bahwa kita tidak berhasil di sana, bahwa kita tersandung secara militer, dan bahwa karena adanya bantuan tertentu, Iran mampu melawan kita, maka efeknya justru sebaliknya. Sekarang orang-orang akan berpikir bahwa justru Amerika yang tampak tidak stabil. Saya akan menaruh lebih banyak harapan saya pada BRICS, dan itu akan semakin melemahkan nilai dolar, yang kamu tahu, sudah menurun selama beberapa waktu. Lalu bisa saja terjadi situasi di mana China dan Rusia tidak perlu melepaskan satu tembakan pun. Mereka cukup mixed sekitar tidak terdeteksi. Ya, seharusnya aku lebih spesifik. Aku tidak berpikir China atau Rusia akan berperang melawan AS. Tapi dalam hal penyediaan senjata atau intelijen untuk penargetan, ya, kalau kamu lihat apa yang dilakukan NATO di Ukraina sambil berpura-pura tidak ikut terlibat, itu membuka banyak ruang. Kamu tahu maksudku, kan? Saya pikir ada kemungkinan mereka sudah sampai pada titik itu sekarang, karena alasan tersebut. Terus terang, saya terkejut Rusia belum melakukannya, mengingat betapa mudahnya kita melakukannya.
Ini kembali ke era Biden, ketika kita menggunakan penargetan, intelijen, dan senjata kita untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Dan Putin pernah menyebut bahwa mereka tidak akan lagi merasa terikat terhadap musuh potensial jika kita melakukan itu. Dan kita memang melakukannya. Sejauh ini, dia belum mengambil tindakan atas hal itu. Tapi, kamu tahu, dia mungkin akan berkata, kalau mereka boleh, kami juga boleh, dan memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu. Sejauh ini dia belum melakukannya, tapi mungkin kita sedang sampai pada titik di mana perhitungannya akhirnya bergerak ke arah itu bagi Rusia. Baik, waktu kita sudah habis. Jadi izinkan saya mengajukan pertanyaan singkat. Hanya ya atau tidak. Kita bisa menghindari perang jika negosiasi berhasil, tapi apakah ada maksud saya sedikit saja kemungkinan bahwa sesuatu benar-benar bisa dicapai dalam negosiasi ini? Dengar, tidak ada negosiasi yang perlu dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Intinya, Presiden Trump hanya perlu tidak memberikan perintah untuk menyerang, karena sebenarnya tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Maksud saya, jika Anda ingin ada sesuatu agar Trump bisa mengklaim keberhasilan, maka Iran bersedia mengatakan, kami akan melakukan sesuatu terkait pemrosesan ulang. Kami hanya akan memproses ulang hingga persentase tertentu, dan sebagainya. Dan Anda bisa mengizinkan beberapa sport sembari setahun itu. Jadi may sedavakan hal per itu. The Chudartha sebtoy. Jadi instead, characters. So that's on the table already, so we can have that. But it's just about will Trump. Tapi sebenarnya, ini hanya soal apakah Trump memberi perintah untuk menyerang atau tidak. Jelas dia sama sekali tidak peduli dengan negosiasi. Maksud saya kita sudah pernah melakukannya sebelumnya. Kita melakukannya pada tahun 2025 ketika kita menyerang. Saat itu kita sudah menjalani, kalau tidak salah, 5 putaran negosiasi dan putaran ke-6 sudah direncanakan. Tapi kita tetap maju. Jadi dia benar-benar tidak peduli soal itu. Mungkin kamu ingat, saya ingin bilang sekitar 36 jam sebelum serangan. Dia berkata, ya saya akan memberi mereka 2 minggu untuk bernegosiasi. Dan tentu saja dia tidak pernah bermaksud demikian. Jadi kamu tidak bisa mempercayai sepatah kata pun yang dikatakan Presiden Trump soal negosiasi. Tapi pada akhirnya semuanya bergantung pada perhitungannya. But it does come down to the calculation if he recognizes that the cost. Jika dia menyadari bahwa biayanya akan terlalu tinggi dan peluang keberhasilannya terlalu rendah, dia bisa langsung berbalik arah, tidak memerintahkan hal itu, dan mengambil kemenangan yang menyelamatkan muka dengan memulai beberapa negosiasi. Meskipun hal itu akan membuat marah orang-orang seperti Jack Keane, Mike Pompeo, Lindsey Graham, semua orang yang sangat bersemangat mendorong perang, mereka akan marah, mereka tidak akan berhenti, mereka akan mencoba lagi nanti, dan mereka akan menahan amarah mereka. Tapi Presiden Trump bisa saja menolak mereka, jadi masih ada harapan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan telah berbagi pandangan Anda. Saya benar-benar menantikan pembicaraan ini dengan Anda, karena saya membutuhkan sudut pandang militer tentang hal ini. Jadi terima kasih banyak, selalu menjadi kesenangan saya. Terima kasih banyak. Always my pleasure. Thanks ever so much.